Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang waktu itu. Di sini materi baru yaitu statistika pada bab 4 halaman 47. Nah, di sini Ibu akan membacakan materinya terlebih dahulu. Poin A, mengumpulkan data. Data adalah kumpulan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Bentuk data bisa bermacam-macam, mulai dari gambar, huruf, angka, dan simbol. Agar data memiliki arti, data harus diolah sehingga dapat ditafsirkan. Sebelum melakukan pengolahan data, langkah awalnya adalah mengumpulkan data. Di sini ada beberapa metode pengumpulan data yaitu yang pertama ada kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atau semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat. Contoh kuesioner sebagai berikut. Di sini ada contoh dari kuesioner Karis Gigi. Respondennya itu anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Di sini ada pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Di sini contohnya yang pertama, apakah kamu menyikat gigi setiap hari? Kemudian di sini ada pilihan jawabannya, ya, kadang-kadang, tidak. Nah, ini merupakan contoh dari kuesioner ya. Jadi di sini kalian tinggal menceklis saja jawaban yang menurut kalian benar. Kemudian di sini yang nomor 2 juga ada pertanyaan lagi. Jadi ini tergantung dari jawaban kalian, tinggal dipilih saja yang mana yang benar. Nah, seperti itu contoh dari kuesioner. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada observasi. Nah, observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Misalnya pengumpulan data berat badan siswa dengan cara diukur atau ditimbang satu persatu. Kemudian yang ketiga ada wawancara, pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon. Misalnya pengumpulan data diri siswa seperti nama, umur, alamat, dan nama orang tua. Yang keempat ada dokumen. Dokumen itu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Nah, di sini ada tugas. Kalian bisa isi di sini. Kalian tulis nama teman. Nah, di sini bisa dilihat datanya itu 10 orang temanmu di rumah. Gak apa-apa, tidak usah 10 teman, bisa 5 teman saja ya. Dituliskan di sini nama temannya siapa, kemudian umurnya berapa. Di sini juga nama ayahnya, nama ayah dari teman kalian siapa, bisa dituliskan ya 5 saja. Kemudian nama ibunya siapa, kalian tuliskan di sini ya. Contohnya misalnya di sini nama teman kalian itu Budi, kemudian umurnya itu 10 tahun, nama ayahnya di sini Rahmat, kemudian di sini nama ibunya Lilis. Seperti itu ya. Nanti kalian tinggal tuliskan saja nama, umur, kemudian nama ayah dan ibunya. Kemudian di sini untuk poin B itu ada penyajian data. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Data dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Tabel frekuensi memuat kolom data turus dan frekuensi. Contohnya di sini ada data nilai ulangan matematika yang dikumpulkan dari 30 siswa kelas 4 sebagai berikut. Di sini ada namanya, ada 30 nama ya. Kemudian di sini sudah tertera nilainya Tono 10, kemudian Dimas 8, di sini Yunus 7. Nah, ini ada tabel data, tabel frekuensi. Jadi di sini kalian membuat tabel, kemudian di sini ada nomor urutannya 1 2 3 4 5 ya. Kemudian di sini ada nilainya. Nah, nilainya itu dari mana? Dari datanya, dari sini. Nah, kalian cari di sini nilai yang paling kecil itu berapa.
angka-angka nilainya tuh berapa aja. Di sini ada 6 kan, paling kecil. Jadi kalian diurutkan nulisnya dari nilainya itu dari yang terkecil. Di sini ada 6, terus kemudian nilainya ada angka berapa lagi, 7 kan. Kemudian kalian tulis di sini 7, 8, 9, terus paling besarnya itu 10. Nah, kemudian di sini ada tabel turus. Nah, tabel turus ini simbol dari angka nilai di sini. Jadi kalian cara menulisnya itu di sini kan ada nilainya itu 6. Nah, bisa dilihat di datanya angka yang nilainya 6 itu ada berapa. Jadi kalian nanti nulisnya seperti ini. 6 itu ada di sini, bisa dilihat. Ada di sini kan angka nilainya 6, 1. Nah, kalian tulis 1. Kemudian ada lagi gak? Kemudian di sini 2, berarti kalian tulis lagi. Kemudian di sini ada angka nilainya 6 lagi, kalian tulis lagi. Kemudian di sini ada lagi 6, di sini tulis lagi. Kemudian kita cari ada lagi di sini 6-nya. Nah, kalau udah sampai 4 kita ambil garisnya ke sini. Jadi dibulatkan 5 itu seperti ini. Kemudian ada lagi kan 6-nya, ada 1 lagi. Nah, ini cara penulisan dari simbol turus ya. Nah, kemudian di sini ada tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi itu dari mana? Dari jumlah nilai 6-nya itu ada berapa? Tadi kan ada 6, jadi ditulis di sini frekuensinya itu 6. Kemudian di sini bisa dicari lagi kan nilainya yang 7 itu ada berapa? Sini terus kita hitung nilainya 7 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, kalian tinggal tulis di sini di tabel turus 9 kayak gimana? Kayak tadi kan, kalau 9 ada 9, 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 seperti ini, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian frekuensinya berapa? Ada 9. Seperti itu ya. Kemudian frekuensinya itu dijumlahkan. Jadi dijumlahkan semua nilai frekuensinya itu ada 30. Nah, berarti di sini jumlah anak-anaknya itu ada 30 orang sesuai dengan data. Seperti itu. Kemudian di sini ada materi selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram lebih menarik dan lebih mudah dibaca. Diagram yang digunakan untuk menyajikan data diantaranya diagram garis, batang, lingkaran, dan piktogram atau gambar. Selanjutnya kita hanya akan membahas mengenai diagram batang. Adapun jenis diagram lainnya yang nanti akan dipelajari di kelas 5. Di sini diagram batang ini adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan lainnya, dan jarak antara setiap batang yang berdekatan harus sama. Contohnya di sini ada jika tabel frekuensi pada contoh di halaman 49 disajikan dalam bentuk diagram batang, akan tampak seperti berikut ini. Jadi nanti kalian di sini membuat diagram batang. Kalian membuat seperti ini dulu, garis ke atas dan ke sampingnya ya. Kemudian di sini ini untuk nilai frekuensinya. Karena bisa dilihat di sini frekuensinya itu paling tinggi itu angka berapa? Angka 9 kan. Berarti kita membuat angka sampai ke atasnya itu sampai angka 9. Di sini kita diawali dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk sampingnya di sini kalian mengambilnya itu dari nilainya. Nah, dari nilainya. Jadi nilainya kan tadi paling kecil itu 6 sampai 10 kan. Nah, kalian tulis di sini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di sini bisa dilihat diagram batangnya. Yang nilainya 6 itu frekuensinya itu ada berapa orang yang punya nilai 6. Bisa dilihat di sini yang nilainya 6 itu frekuensinya atau jumlah anak-anaknya ada 6 orang.
Berarti kita ambil diagram batangannya itu sampai ke sini. Nah, kemudian di sini ada yang nilainya 7, ada berapa orang? 9 orang. Berarti kalian ambil sampai sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya bisa dilihat juga di sini di halaman 50. Kalian cukup nomor 1 saja. Di sini pertanyaannya, kumpulkan data tinggi badan 20 orang teman sekelasmu. Setelah semuanya tercatat, buatlah tabel frekuensi. Jadi kalian di sini bisa mengumpulkan datanya terlebih dahulu ya. Misalnya di sini kan data tinggi badan, diubah saja menjadi data umur 20 orang temanmu. Jadi yang pertama itu yang kalian kerjakan berarti mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Nah, datanya kan tadi disuruhnya 20. Jadi kalian nanti menulis datanya dulu, ada 20. Jadi misalnya teman yang pertama kalian itu umurnya berapa? Misalnya 10 tahun. Kemudian yang nomor 2 misalnya teman kalian itu ada yang umurnya 8 tahun. Jadi di sini kalian nanti isi umur teman kalian ada ya sudah, tidak apa-apa, tidak 20 orang, 10 orang saja. Jadi di sini bisa diisi umurnya berapa saja. Kumpulkan datanya terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam tabel. Misalnya umur teman kalian yang paling kecil itu ada 7 tahun ya. Misalnya paling kecil itu 7 tahun, kemudian ada yang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Kalian nanti tinggal urutkan. Kemudian di sini untuk terusnya seperti tadi penulisan simbolnya. Misalnya yang umurnya 7 tahun itu ada berapa orang? Misalnya yang umurnya 7 tahun itu ada 3 orang. Nanti kalian tulis di sini terusnya 1, 2, 3 misalnya. Terus di sini umurnya ada yang 8 tahun itu misalnya ada 4 orang. Nanti kalian tulis terusnya 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Seterusnya kalau sudah mentok di 4, nanti garis 5-nya ke samping. Kemudian di sini tulis frekuensinya itu diambil dari sini, ada 3. Kemudian ini ada 4. Nanti kalian jumlahkan, kemudian ditambahkan sesuai data tidak, yaitu semua jumlahnya 10 orang. Tugasnya itu saja pada halaman 50 dan yang tadi ya, yang nama-nama saja. Dan 48. Kalau sudah, tugasnya nanti bisa difotokan dan dikirimkan ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.